Oke ya, di sini kita sedang garap mesin semprot, ya, mesin spray. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ada kendala di bagian pompanya ya. Nah, sebentar. Ini posisinya begini ya. Nah, posisinya begini. Pompa ini biasanya sering sekali kerusakannya itu ada di bagian asnya di sini ya. Bagian sini as itu netes. Ya, kedua dari celah ini itu netes air atau netes obat. Nah, jadi ketika dibuat nyepray itu basah semuanya punggungnya ya. Nah, kita mau melakukan proses pembongkarannya, simak terus untuk video tutorialnya. Nah, oke ya teman-teman, ini langsung saja kita bongkar ya. Kita menggunakan kunci sok 10 boleh, kunci T10 boleh. Nah, ini semuanya ini akan kita lepaskan, kita bersihkan semuanya ya. Kita cek mana yang rusak. Nah, biasanya sih yang paling sering kerusakannya itu ada di bagian as pompanya ya, atau pelungernya. Nah, di situ pelungernya harganya di sini variasi ya. Ada yang 65, ada yang 75, tergantung merek dan daerah masing-masing. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kita langsung menuju ke pompanya, ke pengecekan. Nah, ternyata betul ya, ini di bagian pompanya sangat baret ya. Nah, ini kalau dibuat nyepray ini pasti punggungnya itu basah semuanya, seperti ngompol ya, selesai itu. Nah, kemudian di bagian tempat grease-nya atau tempat seal as pompanya itu kita keluarkan semuanya, baik dari cincin grease maupun seal debu dan juga teflonnya, itu semuanya kedua bagian kanan dan kiri itu kita lepaskan seperti ini ya. Kita cukit-cukit. Nah, itu ada nanti kalau beli ada yang satu paket dengan teflonnya ya. Nanti kita jelaskan di video lebih lanjut pemasangannya. Nah, di sini kita langsung lepas di bagian gearboxnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di bagian gearbox di sini itu biasanya olinya itu sudah tercampur dengan air. Nah, jadi seperti ini ya. Betul sekali. Ketika oli tercampur dengan air, maka yang terjadi adalah putih susu seperti ini jadinya ya. Nah, itu kita langsung saja buang. Kemudian habis ini kita langsung membersihkannya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini kita tuangkan dulu sampai mengurangi lah supaya tidak melebar-melebar ke tangan sampai jeleprot nantinya ya. Nah, kemudian kita langsung melepaskan untuk di bagian pengikat gearboxnya. Nah, ini kita gunakan sama ya, kita gunakan kunci 10 impact dan juga variasi dengan kunci kombinasi maupun kunci pas, kunci kurung bisa ya teman-teman. Nah, ini yang ketiga ini tempatnya tidak bisa lurus ya. Nah, kita harus menggunakan kunci manual seperti ini. Di sini jumlahnya ada 6 ya. Nah, oke, jadi kita langsung lepaskan saja untuk yang ketiganya. Bagi teman-teman yang ingin mau menservis mesin spray sendiri, silahkan disimak baik-baik untuk menonton video ini supaya teman-teman akan bisa untuk membetulkan mesinnya sendiri. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika kita mau melepas gearbox ya, ini kita harus mengarahkan ke samping ya, di bagian bearingnya itu dengan cara memutar mangkok gandanya ya, atau mangkok kampasnya yang berada di bawah itu ya. Nah, harus samping kanan dan kiri. Itu kalau kita sudah pernah bongkar itu pasti nanti akan tahu. Kalau samping kanan dan kiri itu pasti nanti akan tahu. Kalau nggak pas nanti kita nggak bisa mengeluarkan ininya ya. Nah, ini penggerak pelungernya ini nggak bisa. Nah, tuh teman-teman nanti diamati sajalah. Ada coakan sedikit yang agak dilebihkan dari pabrikannya ya. Nah, tuh setelah terlepas kita langsung tarik di bagian pelungernya atau asnya. Nah, jadi seperti ini. Itu yang nantinya kita akan lakukan proses penggantian dengan yang baru ya. Nah, tapi sebelumnya kita langsung bersihkan dulu dari sisa-sisa oli yang tercampur dengan air maupun packingnya. Kalau rusak ya diganti ya teman-teman. Bisa pakai kertas TBA, bisa pakai kertas kardus. Yang penting itu dilem ya. Nanti kalau pak bawaan baru, kalau beli baru, pak aslinya itu nggak perlu dilem ya. Kalau mau dilem terserah ya. Nah, jadi di sini kita langsung bersihkan semuanya, baik dari mulai rumah gearboxnya dan juga cincin grease-nya dan juga pokoknya semualah ya. Ini kita bersihkan semuanya sampai bersih supaya nanti ketika proses perakitan kita akan merasa marem ya. Nah, jadi seperti ini untuk cara pembersihannya. Mending kita cepatkan dulu ya untuk proses pembersihannya di sini.
ya. Kita gunakan bensin, apakah enggak anu Mas ya, untuk bagian silnya aman ya teman-teman. Nah aman ya. Nah oke, jadi kita bersihkan semuanya di bagian baik selangnya dan juga untuk inputnya itu kita cek apakah ada kerak-kerak yang menempel ya di dalam selang-selangnya itu di situ. Nah kemudian kita langsung saja untuk melakukan proses ke penggantiannya yang baru. Nah untuk tutorialnya di sini kita agak pelankan ya, supaya nanti akan paham. Tuh kan lubangnya akan bisa kelihatan itu ya, yang tadi saya sebutkan, yang bagian sisi kiri itu coakannya itu lebih keluar itu ya. Nah jadi itu kan nggak pas untuk di bagian bearingnya ya. Kemudian kita pasang dan juga kita getok-getok ya seperti ini sampai pas atau masuk bles dengan yang bawah di bagian asnya. Kemudian kita putar-putar seperti ini, kita putar-putar apakah pergerakannya lancar untuk di bagian plungernya. Kemudian kalau ini kita mau rakit untuk di bagian packingnya itu nggak rusak ya, lebih baik kita nggak usah diganti, kita tambah lem saja sedikit. Kalau mau diganti ya silahkan diganti ya. Nah yang pada intinya jangan sampai, usahakan itu jangan sampai ada rembesan ya, nantinya kita akan kerepotan lagi, kita harus bongkar lagi di sini. Itu kan rawan di sini, soalnya saya beberapa kali dulunya sih pernah begitu tanpa lem, akhirnya ya rembes sedikit ya, cuman nggak enak lah di orangnya ya. Nah kemudian kita langsung pasang seperti ini, kita kembalikan lagi urut-urutan bautnya yang ada 6 biji itu ya, untuk mengikat gearboxnya itu ada 6 biji. Nah oke, kita agak percepat sedikit ya untuk di bagian pemasangannya. Yang penting pada intinya kita tahu ya, konsepnya itu kita tahu. Tuh di sini kalau kita sudah menggunakan lem silen itu nanti kita sudah tidak yakin kita nggak kepikiran rembes lagi ya. Nah jadi seperti ini untuk proses pemasangannya. Oke, kita cek lagi, putar-putar mangkok gandanya. Di sini kita apakah pergerakan plungernya itu normal atau ada kendala macet-macet ya. Kemudian kita langsung saja untuk isi gearboxnya, itu menggunakan oli mesin boleh, oli gardan boleh, yang penting jangan terlalu kental ya. Kalau terlalu kental kasihan silnya nanti ya, yang di bagian samping itu kasihan nanti. Cukup lah ya, oli gardan matic itu sudah cukup untuk kekentalannya. Oli mesenan juga cukup ya. Nah di sini ini kita tambahkan dengan oli gardan ya, karena tadi oli mesinnya itu kurang sedikit. Untuk takarannya pokoknya itu posisi mendasar begini, itu bearingnya itu tertutup ya, sampai pangkal sampai dasar asnya atau plungernya atau permukaan bearingnya itu sudah cukup ya. Nah jadi seperti ini untuk takarannya, dikira-kira saja, yang penting jangan terlalu sedikit, kasihan nanti untuk bearingnya ya. Nah kemudian kita langsung pasang lagi untuk di bagian penutupnya, penutup olinya ya. Nah di sini kita nggak pakai lem, kalau mau pakai lem silahkan ya, karena di sini sudah ada o-ring ya, o-ringnya itu aman di sini kalau nggak pakai lem. Dilihat sajalah kondisi di lapangan bagaimana ya. Nah kemudian kita langsung saja kencangkan, cek lagi. Nah di sini kita sudah bisa langsung untuk melakukan perakitan di bagian seal plungernya. Nah di sini yang perlu diperhatikan teman-teman, kadang sering sekali saya memperhatikan itu banyak yang terbalik ya. Nah jadi kalau terbalik itu nggak bisa maksimal nanti untuk kinerjanya, bocor ya. Nah ini bagian yang cekung itu berada di dalam ya. Nah jadi seperti ini. Nah berada di dalam, sama tadi seal teflon, teflonnya, kemudian seal yang hitam itu double 2, kemudian cincin stemped, kemudian seal debu yang warna kuningan ini ya, itu ada sealnya di bagian bawahnya. Nah di sini kita putar untuk stempednya, kemudian kita oleskan secara merata untuk pergerakan seal pertama kali kita start. Nah kemudian kita ini sejajar dengan mangkok ganda ya, jangan sampai kebalik. Nah ini rawan kebalik biasanya kalau pemula itu menggantinya ya. Nah ini sama urut-urutnya seperti yang tadi ya, itu sama urut-urutannya.
Nah seperti ini. Kalau perlu dikasih ganjel boleh buatkan dengan kawat kecil ya, seperti ini. Ketika nanti penekanan plat ini itu bisa lebih maksimal untuk mencekram plungernya ya. Kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa ya, karena ini kondisinya hasil baru. Lihat saja kondisi di lapangan ya. Nah jadi seperti ini. Jangan lupa o-ringnya itu dipasang ya. Itu adalah pemisah antara ketika ada kebocoran, supaya tidak terlalu banyak air yang masuk ketarik ke dalam gearbox ketika pergerakan plunger itu bergerak kanan dan kiri. Nah seperti ini untuk urutannya. Yang bagian ada drat spuyernya itu di bagian kanan ya. Kalau saya itu menyebutkan di bagian kanan ketika mangkok ganda menghadap ke kita ya. Nah jadi seperti ini. Kalau kita berlawanan ya ini nah ini untuk bagian selangnya ya, itu berada di bagian kiri ketika mangkok ganda itu menghadap ke kita. Kalau begini kondisinya itu ya menghadap ke kanan ya, karena nanti ini terbalik posisinya ya. Kalau kita gendong mesinnya itu bukan menghadap ke kita mesinnya, tetapi melainkan mesinnya itu menghadap keluar ya. Nah jadi seperti itu. Pokoknya diamati sajalah baik-baik untuk videonya seperti ini, sambil diteliti, sambil dipahami. Nanti teman-teman akan, kalau langsung praktek pasti nanti akan bisa ya, enggak tanpa ada kendala apapun ya. Nah jadi oke, untuk langkah selanjutnya ini yang saya maksud itu ada di bagian kanan untuk drat yang menuju selang spuyernya ya. Nah jadi seperti itu, kita pasang lagi untuk bautnya menggunakan kunci 10. Nah oke, jadi seperti ini. Untuk yang di bagian kiri itu adalah stabilizer yang naik ke tangki lagi supaya tidak terjadi tekanan yang berlebihan ya. Tapi di sini kebanyakan sih dimatikan ya. Nah di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara kerjanya pompa seperti ini. Nah di sini masih sisa bautnya, kemudian kita langsung saja melakukan ke proses pengetesannya yang ke mesinnya ya. Nah jadi seperti ini. Nah kita lihat itu pasti sudah deal ya, itu tidak ada yang namanya bocoran lagi. Nah ini nanti nggak ngompol lagi ya teman-teman ya. Kalau yang punya jangan lupa ketika mesin hidup seperti ini, grease atau tutup stemped itu diputar ya, itu diputar grease-nya supaya pelumasannya di bagian dalam itu lebih bertambah lagi. Nah jadi seperti ini ya, semburannya sangat jos sekali dan juga nggak ada kebocoran sedikit pun ya.